Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum, maukah ya kalian kami beritahukan, ya, ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan, maukah kalian kami beritahukan sebagai peringatan tentang orang yang paling merugi amalannya di dunia, bil akhsarina amala, tentang orang-orang yang paling rugi amalannya di dunia. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia ya amal-amal mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka ketika di dunia merasa bahwa mereka telah banyak berbuat kebaikan. Ya. Dan mereka ini, kata para ulama tafsir, adalah orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Karena di antara mereka merasa bahwa dengan kesyirikan itu mereka telah banyak berbuat kebaikan. Dan juga mereka orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang bahkan Nabi SAW sebutkan. Membela yang lemah, menghormati tamu, kedermawanan yang luar biasa. Ini yang mereka menyangka ini sudah cukup untuk menyelamatkan mereka di akhirat. Ternyata tidak, karena kesyirikan mereka itu menghapus semua kebaikan. Ya, ini yang merugi ketika merasa telah banyak berbuat kebaikan di dunia, ternyata di akhirat tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Sementara semasa di dunia merasa bahwa itu sudah terlalu banyak amal kebaikan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di sini Allah jelaskan mereka, yaitu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb kamu, Rabb mereka yaitu Allah. Ya. Dan kufur juga terhadap perjumpaan dengan Allah, mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari hari berbangkit. Ini yang ada di zaman jahiliyah. Mereka mengingkari Nabi sebagai utusan Allah sekaligus mengingkari Al-Quran sebagai firman dan wahyu Allah. Kemudian mereka juga tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Banyak dalam Al-Quran Allah menegakkan hujjah, argumentasi tentang atau membantah alasan-alasan mereka bahwa tidak mungkin manusia dihidupkan lagi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasan-alasan mereka. Disebutkan oleh Allah argumen-argumen mereka, seperti dalam surat Yasin Allah mengatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Inilah alasan argumen mereka. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi abu? Jangankan daging, tulang saja sudah jadi abu. Mana ada yang mampu untuk menghidupkan kembali, menyusun kembali, mengembalikan tulang yang kuat itu menjadi seperti semula, lalu ditutup lagi dengan daging? Ya, mereka tidak mengatakan siapa yang mampu menyusun kembali daging-daging yang sudah hancur. Tidak. Tetapi mereka mengatakan tulang-tulang yang sudah hancur. Tulangnya saja sudah hancur, mana mungkin bisa disusun kembali? Kalau masih ada kerangkanya, bisa jadi ada kemungkinan bisa. Nah, inilah alasan mereka yang intinya adalah meremehkan Allah, meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Qul," jawab. Ya, diperintahkan Nabi untuk menjawab, "Yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah." Sampaikan bahwa yang akan menghidupkan lagi tulang yang belulang yang sudah jadi abu itu, yang telah berhasil menciptanya pertama kali. Ketika dia bisa mencipta manusia dari setetes air, ya, yang hina, yang bau, sehingga jadi manusia yang tersusun dari tulang dan daging,
maka tidak akan susah bagi Allah untuk mengulangi ciptaan yang sudah ada. Ya, yang belum ada saja Allah bisa melakukannya, apalagi yang hanya sekadar mengulangi kembali. Ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang membuat mereka kafir adalah mengingkari hari berbangkit, kemudian mengingkari nabi sebagai nabi, mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Allah di sini. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka walaupun di dunia banyak kebaikan-kebaikan sesama manusia, membantu yang lemah, ya, melapangkan kesulitan, kesempitan orang yang sempit, meringankan keringanan orang yang susah dan seterusnya, tetapi kekufuran mereka, pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit ini menghapus semua kebaikan-kebaikan mereka, karena kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tidak ada iman, maka tidak ada gunanya kebaikan-kebaikan walau sepenuh dunia ini. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum. Ini menunjukkan kekufuran itu menghabiskan amalan, sebagaimana kesyirikan itu meluluhkan semua kebaikan. Sama dengan syirik juga, walau sebanyak apapun kebaikan dan amal soleh seseorang, tetapi dia berbuat syirik, habis semuanya. Jangankan orang biasa, setiap Rasul diancam oleh Allah seperti ini. Jangankan kita manusia biasa yang mungkin kebaikannya tidak akan yang kebaikannya sudah kita yakini tidak akan mungkin bisa mencapai kebaikan seorang Rasul. Ya, Rasul saja diancam oleh Allah. Setiap Rasul diancam oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW juga diancam oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Hai Muhammad, hai Rasul, jika engkau berbuat syirik, maka semua amal kebaikanmu habis sirna. Ini bahayanya kesyirikan. Dia menghabiskan semua kebaikan. Maka fahabitat a'maluhum, karena kufur mereka kepada Al-Quran, kufur mereka kepada Nabi, kufur kepada kemampuan Allah untuk mengembalikan ciptaan manusia lagi nanti di hari kiamat. Semua kebaikan yang mereka anggap itu baik, yang mereka merasa itu sudah terlalu banyak, itu habis. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini yang menakutkan, bahwa nanti di hari kiamat mereka tidak punya sedikit pun berat, tidak ada timbangannya. Mereka kerdil, kekufuran mereka membuat mereka kerdil dan mereka tidak ada timbangan, tidak ada beratnya. Padahal nanti yang akan ditimbang juga berat. Ada timbangan untuk mengukur beratnya kebaikan oleh amalan kita, karena yang ditimbang juga bukan hanya timbangan buku catatan. Amalan ditimbang, badan pun ditimbang. Ya, dan mereka nanti karena kekufuran itu habis, karena tidak ada kebaikan yang mereka bawa, kekufuran itu yang menghabiskan semuanya. Maka tidak ada beratnya. Walaupun mungkin sebesar-besarnya badan mereka, tapi tidak ada beratnya. Ya, tidak ada beratnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Itulah balasan mereka, yaitu neraka jahanam lantaran kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka jadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan, bahan untuk cemoohan. Al-Quran dijadikan cemoohan, Nabi dijadikan alat sarana untuk diperolok-olokkan. Nah, beginilah semua tertawa. Mereka bangga dengan memperolok-olok Al-Quran dan memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman Allah untuk siapapun yang melakukannya. Bukan hanya untuk orang Arab yang ketika Nabi diutus kepada mereka, sampai akhir hari kiamat. Bila mana ada orang yang seperti ini sifatnya, maka mereka akan habis walaupun sebaik-baiknya di dunia. Bahkan dia sebagai orang yang punya jasa untuk manusia, sebesar-besarnya jasa pendamaikan, jasa mengentaskan kemiskinan, jasa sosial yang masalah sosial yang dia entaskan. Tidak ada habis semuanya problem sosial di masyarakat, tetapi itu habis karena kekufuran. Tidak ada sedikit pun nanti beratnya, karena kekufuran itu yang menghabiskan timbangan-timbangan atau berat dari kebaikan-kebaikan mereka di dunia.